Siapa yang tidak mengenal Syekh Abdul Qadir Jailani? Terutama bagi kaum Nahdiyin, nama Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki tempat khusus. Hampir di setiap acara tahlilan, selalu ada tawasul kepada beliau sebelum memulai berdoa. Bahkan di daerah Kabupaten Bogor, ada tradisi tasyakuran setelah habis panen yang disebut nazar. Dalam acara nazar diadakan pembacaan riwayat hidup Abdul Qadir Jailani, lengkap dengan karomah-karomahnya. Siapa sebenarnya Syekh Abdul Qadir itu? Mengapa beliau begitu dimuliakan oleh sebagian kalangan umat Islam? Ulama yang dikenal dengan Syekh Abdul Qadir lahir di Gilan, Iran itu, lahir pada tanggal 1 Ramadan tahun 471 Hijriah. Ayahnya bernama Abu Saleh dan ibunya bernama Fatimah. Keduanya dikenal sebagai pasangan yang taat. Pada umur 17 tahun, Abdul Qadir pergi belajar ke Baghdad di Jamiah Nizamiyah. Kehidupan Abdul Qadir sangat sederhana dan dikenal sangat jujur. Beliau diakui sebagai pendiri Tarekat Qadiriyah, yang memiliki banyak jamaah dan menyebar dari Nigeria sampai Tiongkok. Beliau juga menulis setidaknya 7 karangan, dan yang paling terkenal adalah Al-Fath Al-Robani, yang berisi 60 khotbahnya sepanjang tahun 545 sampai 546 Hijriah. Beliau meninggal pada umur 91 tahun, tepatnya pada tanggal 11 Robiul Akhir tahun 561 Hijrah, atau tanggal 14 Februari tahun 1165 Masehi. Memiliki banyak karomah. Bagi orang Indonesia, kisah Wali Songo mungkin tidak asing lagi. Sebagian besar kisah-kisah mereka telah terbukukan dalam banyak versi. Namun yang paling menonjol adalah kisah-kisah ajaib dan kesaktian-kesaktian yang mereka alami dan miliki. Kita lebih mengenalnya dengan karomah. Begitu juga Syekh Abdul Qadir Jailani, banyak dikenal karena selain beliau mengalami banyak kejadian yang ajaib, juga karena memiliki banyak kemampuan di atas kemampuan rata-rata manusia. Muhammad Hamidi, 2003, telah melakukan penelitian tentang kisah-kisah beliau yang menonjol. 1. Sejak kecil tidak mau menyusu di bulan Ramadan. Syekh Abdul Qadir tidak menyusu ketika bayi karena beliau diberi taufik oleh Allah. Pada mulanya orang tua Abdul Qadir merasa bingung, namun setelah menyadari bahwa hari tersebut adalah hari pertama bulan Ramadan, maka menjadi mengerti. Kisah ini menandakan bahwa bukan saja Syekh Abdul Qadir telah berpuasa sejak kecil, namun juga telah dapat mengetahui kapan hari permulaan puasa. 2. Kejujuran menghadapi perampok. Kisah ini sangat terkenal, yaitu ketika pertama kali berangkat belajar ke Baghdad. Dalam jahitan dalam bajunya, sang ibu membekalinya dengan 40 uang emas. Dalam perjalanan, beliau bergabung dengan serombongan kafilah yang membawa barang dagangan. Tiba di negeri Hamdan, rombongan tersebut dihadang oleh 6 orang rampok. Salah seorang rampok bertanya apakah Abdul Qadir memiliki harta. Beliau menjawab bahwa dia memiliki 40 keping uang emas. Namun dengan melihat penampilan Abdul Qadir yang sederhana, si perampok tidak percaya dan meninggalkannya. Kemudian seorang perampok yang lain bertanya lagi, dan Abdul Qadir menjawab dengan jawaban yang sama. Maka dibawanya Abdul Qadir ke hadapan pimpinan rampok, dan ditanya lagi. Ketika menjawab dengan jawaban yang sama, Abdul Qadir digeledah. Melihat memang benar ada uang, maka bertanyalah pimpinan rampok, "Mengapa kau berlaku seperti itu dalam tempat seperti ini?" Dan Abdul Qadir menjawab, "Aku telah berjanji kepada ibuku untuk jujur dimanapun saja." Mendengar jawaban itu, pimpinan rampok menangis dan kemudian bertobat, dan dialah murid pertama Syekh Abdul Qadir Jailani. Tidak bisa ditipu iblis. Pada suatu ketika Abdul Qadir melihat cahaya yang menyilaukan, memenuhi angkasa. Kemudian terdengar suara, "Hai Abdul Qadir, akulah Tuhanmu dan sesungguhnya telah aku halalkan atas kamu semua barang yang telah diharamkan." Maka Abdul Qadir berkata, "Bismillah, pergilah kau dengan kehinaan, hai yang mendapat laknat." Maka tiba-tiba cahaya itu menghilang menjadi asap. Kemudian iblis berkata, "Hai Abdul Qadir, kau selamat karena ilmu dari Tuhanmu, dan sesungguhnya aku telah berhasil dengan cara ini pada 70 kaum dan juga pada orang-orang saleh." Ketika ditanya bagaimana beliau mengetahui bahwa suara itu adalah suara iblis, Abdul Qadir menjawab, "Aku tahu bahwa dia adalah iblis dari kalimatnya, 'Aku halalkan bagimu segala yang haram.'"
bisa mengendalikan angin dan menghidupkan burung. Ceritakan suatu ketika Syekh Abdul Qadir tengah dalam sebuah majelis ilmu. Di atasnya ada seekor burung ulung-ulung yang berisik dengan suaranya, sehingga mengganggu majelis tersebut. Maka berkatakah Syekh, "Hai angin, ambil kepala burung itu." Maka tiba-tiba jatuhlah burung itu ke bumi dalam keadaan kepalanya terputus. Maka turunlah Syekh dari kursinya, mengusap burung tersebut dan berkata, "Bismillah." Seketika burung itu menjadi sempurna kembali dan kemudian terbang menjauh. Tidak pernah dihinggapi lalat. Para murid Syekh Abdul Qadir belum pernah melihat ada lalat yang hinggap pada tubuh beliau, bahkan pada pakaiannya sekalipun. Ketika seorang muridnya bertanya, beliau menjawab bahwa lalat tidak akan menghinggapinya karena dirinya selalu menjaga kebersihan diri dan hatinya dari kotoran dunia dan cela akhirat. Utamaan atas wali-wali. Selain dikenal dengan banyak karomah yang dimiliki, Syekh Abdul Qadir Jailani dianggap memiliki posisi yang sangat mulia dalam dunia para wali. Bahkan dikatakan bahwa kedua kakinya berada di atas leher para wali. Artinya kedudukan beliau di antara para wali yang lain tidak tertandingi. Imam Nawawi dalam kitabnya, Bustanul Arifin, menyatakan bahwa tidak ada orang lain yang lebih banyak memiliki karomah di antara wali, yang menandingi Sayyidi Muhyiddin Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Dalam kitab Qala'id al-Jawahir, dituliskan bahwa Syekh Abdul Qadir menyatakan diri sebagai